Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi aplikasi kolaborasi pencarian kerja. Nama anggota kelompok kami yang pertama, Yara Putri Nur Azizah dengan NIM G412111214. Yang kedua, Muhammad Alif Hidayat dengan NIM G412111489. Yang ketiga, Fafiatul Agustiana dengan NIM G4121220. Yang keempat, Nisa Iman Dayanti dengan NIM G412111670. Yang kelima, Regita Cecilia Prayogi dengan NIM G412122288. Yang keenam, Andia Bertania dengan NIM G412122379. Yang pertama ada aplikasi Jobstreet. Pasti teman-teman yang fresh graduate, lulusan SMA maupun SMK tidak asing dengan nama ini. Karena apabila teman-teman tidak kuliah, pasti teman-teman ingin kerja kan. Nah, dengan aplikasi ini kita tidak perlu datang ke pabrik-pabrik teman-teman untuk mencari informasi tentang lowongan pekerjaan. Soalnya di sini sudah diberikan informasi yang cukup lengkap mengenai lowongan pekerjaan dari berbagai bidang teman-teman dan berbagai daerah. Jadi kita bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita serta minat kita di Jobstreet ini. Secara umum Jobstreet adalah salah satu perusahaan penyedia informasi lowongan pekerjaan terkemuka di Asia. Jobstreet berperan sebagai fasilitator pencocokan dan komunikasi lapangan kerja antara pencari kerja dan perusahaan di berbagai dunia teman-teman, terutama di Asia ya, seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, dan Vietnam. Pada bulan November tahun 2014, Jobstreet telah menjadi bagian dari Bursa Efek Australia dan terdaftar di SIG Limited, yang mana perusahaan SIG Limited ini merupakan perusahaan penyedia informasi lowongan pekerjaan terbesar di dunia dengan kapitalisasi pasar. Nah, selanjutnya gimana sih cara membuat akun Jobstreet? Yang pertama, kita perlu aplikasi browser seperti Google Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Kemudian ketik www.jobstreet.co.id. Nanti akan muncul di paling atas. Lah, itu kalian bisa klik di situ. Kemudian kalian bisa mendaftar menggunakan email. Setelah mendaftar dan mengikuti beberapa langkah-langkah, kalian perlu validasi data. Nanti pihak Jobstreet akan mengirim validasi data berupa email yang harus kalian klik validasi data agar bisa membuat profil pengguna. Setelah itu kalian perlu untuk membuat profil pengguna serta mengisi beberapa data pribadi serta resume pekerjaan. Nah, selanjutnya gimana sih cara mencari dan melamar pekerjaannya? Yang pertama ada klik search bar pada Jobstreet untuk mencari pekerjaan yang diinginkan atau jelajahi rekomendasi pekerjaan dari Jobstreet. Yang kedua, jika sudah menemukan pekerjaan yang diinginkan, maka klik lamar sekarang untuk mengirim lamaran berupa profil dan resume. Oh iya, sebelum itu nanti ada kolom untuk mengisi beberapa data diri kita atau keahlian kita atau tentang kita di situ. Kemudian bisa kalian klik lamar sekarang. Nah, tujuannya agar perusahaan itu bisa tahu keahlian kita apa, kekurangan kita apa, gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah kalian harus memantau terus lamaran tersebut melalui lamaran online Jobstreet. Apabila lamaran diterima, pihak perusahaan akan memanggil pengguna untuk wawancara.
yakni ya kalian yang melamar pekerjaan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah LinkedIn. Apa sih LinkedIn itu? LinkedIn adalah media sosial terbesar dan paling dominan di area profesional. LinkedIn digunakan untuk menjaga hubungan profesional. Fungsi dari LinkedIn yaitu untuk mencari pekerjaan, merekrut karyawan baru, mencari sumber penjualan, bahkan mendapatkan berita bisnis Anda. LinkedIn juga merupakan jaringan profesional terbesar di dunia internet. Anda dapat menggunakan LinkedIn untuk menemukan pekerjaan yang tepat atau magang, menghubungkan dan memperkuat hubungan profesional, dan mempelajari keterampilan yang Anda butuhkan untuk sukses dalam karir Anda. Juga dapat mengakses LinkedIn dari desktop, aplikasi seluler LinkedIn, pengalaman web seluler, atau aplikasi seluler LinkedIn Lite in Android. Kemudian cara membuat akun LinkedIn yaitu yang pertama, buka halaman pendaftaran LinkedIn di Google yaitu dengan alamat linknya yaitu https://www.linkedin.com/rec/join. Yang kedua, ketik nama depan Anda dan nama belakang, alamat email, dan kata sandi yang akan Anda gunakan. Anda harus menggunakan nama asli ketika membuat profil LinkedIn. Yang ketiga, isi semua data diri, mulai dari pengalaman bekerja, latar belakang pendidikan, hingga keahlian secara lengkap. Hal ini memudahkan perusahaan mengetahui kepribadian serta kemampuan Anda. Dan yang terakhir, ikutilah langkah selanjutnya secara lengkap, lalu selesai. Selanjutnya, Kaliber. Kaliber merupakan platform untuk rekrutmen pekerja. Kaliber menyediakan berbagai macam informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan lokasi serta spesialisasi pelamar pekerjaan. Kaliber juga menyediakan beberapa tools untuk tes yang bertujuan untuk mengetahui minat dan spesialisasi para pelamar pekerjaan. Cara membuat akun Kaliber yang pertama adalah kunjungi website kaliber.com. Lalu, klik sign up untuk membuat akun. Pengguna dapat menggunakan email atau akun Google, Facebook, atau Apple untuk membuat akun Kaliber. Lalu, pilih I am looking for work. Setelah itu, isi nama, alamat email, dan buat password. Pengguna melengkapi data pada pembuatan akun. Setelah akun Kaliber telah terdaftar, pengguna melengkapi data lanjutan yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan pada bagian profil. Untuk mencari dan melamar pekerjaan, pada beranda terdapat kolom pencarian pekerjaan. Pengguna juga dapat memasukkan kriteria pekerjaan yang diinginkan berdasarkan lokasi, tingkat posisi, tipe pekerjaan, spesialisasi, pendidikan, perusahaan, gaji, serta kecepatan respon tempat yang menyediakan lowongan pekerjaan. Jika telah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria pengguna, pilih lamar sekarang. Setelah itu, kirim profil setelah memeriksa kembali profil. Yang terakhir, verifikasi nomor telepon dan selesai. Selanjutnya, aplikasi Glassdoor. Glassdoor merupakan perusahaan penyedia informasi database yang memposting tentang lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan. Dengan Glassdoor, pengguna bisa mencari lowongan kerja berdasarkan wilayah, posisi, dan informasi lain terkait perusahaan. Aplikasi Glassdoor memiliki beberapa fitur yang sangat membantu para penggunanya untuk menemukan pekerjaan, di antaranya ulasan lengkap tentang perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dan ulasan tentang wawancara terangkum jelas dalam Glassdoor. Cara penggunaan aplikasi Glassdoor. Yang pertama, pengguna bisa mengakses situs www.glassdoor.com. Yang kedua, pengguna bisa membuat akun Glassdoor dengan beberapa cara, yaitu menggunakan akun Facebook, akun Google, atau membuat akun dengan email. Yang ketiga, pengguna mengisi data yang diperlukan. Yang keempat, setelah membuat akun Glassdoor, pengguna harus mendaftarkan resume. Untuk melakukan ini, klik lengkapi profil Anda. Dan yang terakhir, jika pengguna ingin mendaftarkan resume pada Glassdoor, pilih bagaimana cara pengguna mendaftarkan resume pada impor data dari LinkedIn, memasukkan CV dalam PDF, atau mengisi informasi secara manual. Mencari dan melamar pekerjaan. Untuk mencari lowongan, memasukkan judul dan kota pekerjaan pengguna di bagian atas layar,
Pada halaman hasil, pengguna akan menemukan lowongan yang tersedia di kolom kiri. Klik lowongan untuk melihat detailnya. Kemudian, akan muncul uraian pekerjaan, kualifikasi, peringkat perusahaan, wawasan pekerjaan perusahaan, dan gambaran umum. Perusahaan tidak jarang, perusahaan juga memaparkan gaji yang akan didapatkan bila bekerja di perusahaan tersebut. Jika pengguna merasa tertarik dan berminat melamar pekerjaan tersebut, maka pengguna hanya tinggal mengklik daftar sekarang untuk mengakses situs web lowongan pekerjaan atau mengirimkan resume. Nah, selanjutnya ada aplikasi Panggilin. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi freelance buatan Indonesia yang sudah ada di Play Store maupun App Store. Untuk tampilan awalnya di sini kita ada profile. Yang bisa diisi dari profile adalah nama, email, nomor handphone, tanggal lahir, gender, lokasi, profesi, dan juga tentang saya atau seperti informasi tambahan. Juga ada level profile, ada pengalaman kerja, keahlian, media sosial, edukasi, CV atau portofolio yang bisa ditambahkan sesuai dengan kemampuan diri. Selanjutnya juga ada home. Nah, di home ini ada menu seperti saya butuh bantuan dan saya butuh uang untuk mempermudah para pengguna. Untuk saya butuh bantuan ini untuk para pengguna biasa yang ingin memberikan pekerjaan, yang ingin memberikan tugas. Nah, untuk saya butuh uang ini untuk para pengguna yang ingin mencari uang sebagai freelancer. Selanjutnya juga ada menu yang mempermudah, yaitu kategori jasa. Jadi lebih cepat dan lebih gampang untuk mencari bantuan maupun pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya juga ada temukan hero terbaik. Karena pada aplikasi Panggilin ini para freelancer disebut sebagai hero, jadi di sini ada menu hero terbaik. Menu temukan hero terbaik. Selanjutnya juga ada profesi terpopuler. Lalu ada poster umum yang berguna untuk mempromosikan seperti kayak webinar atau freelancer atau mempromosikan diri. Lalu juga ada lowongan pekerjaan. Di sini infonya ada perusahaannya, ada lowongannya, kota dan juga nominal gajinya. Selain itu juga ada beberapa tips dan juga tips and trick nih dari aplikasi Panggilin ini sendiri. Seperti itu. Cara mendapatkan uang di aplikasi ini ada dua cara, yakni mengerjakan misi dan mengerjakan tugas. Tugas yang aplikasi ini berikan adalah semacam freelance, yakni kita akan melakukan pekerjaan dari mengedit video 3 dimensi hingga mengerjakan tugas kuliah. Untuk misi ada dua. Yang pertama ada misi biasa dan misi premium. Misi biasa hanya mengerjakan misi seperti mengunduh aplikasi lalu memasukkan kode undangan yang ada pada menu tersebut. Nah, sedangkan untuk misi premium sendiri adalah misi yang sudah jelas dari aplikasi Panggilin sendiri dan bukan misi yang orang lain berikan seperti misi biasa. Selanjutnya adalah aplikasi Freelancer. Freelancer adalah website yang mempertemukan para pemilik bisnis yang memiliki proyek dengan para pekerja lepas yang menawarkan jasa. Sebagai freelancer, pada platform ini Anda juga mengambil beberapa job atau kerjaan dari pemilik bisnis. Freelancer memiliki versi aplikasinya yang mampu Anda pasang di smartphone. Bukan hanya pada Indonesia, perangkat lunak ini mencangkup semua dunia. Ini merupakan kesempatan yang besar terutama bila Anda ingin sebagai freelancer yang go internasional. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan dan membuka lowongan pekerjaan melalui aplikasi freelancer. Berikut adalah cara membuat akun freelancer. Yang pertama, download aplikasi freelancer pada smartphone. Setelah terinstall, kemudian buka aplikasinya. Kedua, pada halaman pertama, klik opsi sign up. Lalu isi email dan kata sandi. Kemudian akan muncul halaman tempat pengisian username kita. Ketiga, setelah selesai, maka akan muncul lagi dua opsi. Yang mana opsi pertama untuk orang yang ingin mencari pekerjaan, I want to work.
Sedangkan opsi kedua untuk orang yang ingin membuka lowongan perusahaan, I want to hire. Untuk mencari pekerjaan, maka klik I want to work. Keenam, pada halaman pertama akan banyak muncul pilihan skill. Pengguna akan dimintai untuk memilih skill mana yang dimiliki, boleh memilih satu ataupun lebih. Ketujuh, selanjutnya adalah pengaitan akun pencarian pekerjaan Anda yang lain dengan aplikasi freelancer. Namun, bila tidak punya, boleh klik opsi skip. 8. Berikutnya pengguna akan dimintai untuk mengisi dan melengkapi biodata profil, seperti nama lengkap, deskripsi mengenai diri sendiri, bahasa yang dipakai sehari-hari, dan tanggal lahir. 9. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya adalah verifikasi email. 10. Setelah verifikasi email selesai, profil pengguna akan terpajang di aplikasi freelancer dan pengguna hanya tinggal menunggu mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan di awal.